Pemirsa, di mana dihantam badai dan gelombang tinggi, sebuah kapal tugboat yang sedang menarik tongkang bermuatan batu bara karam di perairan Pulau Baai, Bengkulu. Tim SAR dan petugas Basarnas langsung mengevakuasi 10 awak kapal tugboat Titan 33 dengan perahu karet. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 1 jam di tengah gelombang tinggi. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi ke daratan dalam kondisi selamat. Menurut petugas Basarnas Bengkulu, kecepatan angin di perairan Pulau Baai dan sekitarnya saat kejadian mencapai 27 km per jam, disertai hujan deras sehingga cukup membahayakan. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten membuat perjalanan kapal feri terganggu. Sebuah video amatir merekam sebuah truk logistik terjungkal di dalam kapal. Salut. Inilah detik-detik truk logistik di dalam kapal KMP Salvino yang terguling di dermaga 1 Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Gelombang yang tinggi membuat kapal mengalami kesulitan bersandar. Kapal yang oleng juga bahkan mempengaruhi muatan hingga truk tersebut terguling. Beruntung tak ada korban karena sopir sudah berada di luar kendaraan. Imbas cuaca ekstrim ini, ratusan kendaraan masih terpantau menumpuk di Pelabuhan Merak. Karena hal ini juga banyak calon pengguna jasa yang terlambat diangkut untuk menyeberang. Menurut salah seorang sopir, dirinya sudah sejak pukul 4 pagi hingga pukul 5 sore dan masih tertahan di Pelabuhan Merak, Banten. Dari jam berapa tadi? Bawa kue. Ya. Sudah dari kemarin tadi dari jam berapa? Dari jam 4 pagi sampai sore ini belum berangkat. Ini sore udah jam berapa ini? Jam 5 ya ada ya? Jam 5 ya. Belum berangkat juga? Warga berharap kondisi cuaca segera membaik agar perjalanan mudik menjelang puasa Ramadan tahun ini berjalan lancar. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga malam hari banjir akibat meluapnya air sungai di Kecamatan Bangsalsari, Jember belum surut. Bahkan banjir mengendangi puluhan rumah warga. Nggak bisa lewati, nggak bisa mulai macet. Video amatir ini memperlihatkan saat arus lalu lintas di Jalan Raya Kecamatan Bangsalsari, Jember belum normal akibat jalanan digenangi air banjir. Kendaraan yang melintas harus berjalan perlahan dan merayap. Bahkan beberapa pengendara roda 2 memilih tetap di tepi jalan dan tidak berani melanjutkan perjalanan. Sedang banjir di Desa Curah Lele, kendaraan tidak bisa masuk 70 cm. Luapan air banjir ternyata juga menggenangi rumah warga di Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Jember. Bahkan jalan desa tidak dapat dilewati karena terendam banjir. Ketinggian air di rumah warga berkisar 30 cm. Meski demikian, warga optimis air banjir cepat surut seperti halnya tahun lalu. Genangan air banjir perlahan-lahan akan berkurang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 kecamatan di pesisir selatan direndam banjir. Banjir bandang ini juga menyebabkan 10 warga hilang serta merusak jalan lintas Sumatera Barat menuju Bengkulu. Ala putih jembatan. Inilah jembatan Nagari atau Desa Kotorawang di Kecamatan Ampek, Jurai, pesisir selatan yang putus dihantam banjir bah. Terjangan banjir mengakibatkan kampung tersebut terisolasi. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Labuan, Kecamatan Pesisir, putus total. Sementara itu, jembatan Labuan di Jalan Nasional Sumbar Bengkulu yang berlokasi di Kabupaten Ranah Pesisir amblas, sehingga akses dari Sumbar ke Provinsi Bengkulu juga putus total. Jalan yang putus kemarin yang akses yang belum bisa dibuka itu adalah
Padang pesisir selatan, kemudian pesisir selatan Bengkulu. Ada beberapa ruas jalan yang longsor dan ada juga yang putus, terutama ada jembatan yang rusak juga. Pak, ada korban jiwa terkait bencana ini, Pak? Dari hasil laporan sekarang ada 10 yang hilang kemarin akibat longsor di Legayang, pesisir selatan ya. Tapi tadi pagi sudah ditemukan 1 orang dalam keadaan meninggal. Berarti 9 masih dalam pencarian? 9 masih dalam pencarian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah batu besar longsor dan menghancurkan rumah warga. Peristiwa itu terjadi akibat longsor di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Rumah ini masih sementara tetap bergerak dan rumah di dalamnya ada jenazah. Hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan bencana alam tanah longsor di Lembang Langda, Kecamatan Sopai. Tebing setinggi 50 meter longsor sehingga mengakibatkan material berupa batu raksasa menimpa satu rumah milik warga. Jasad yang berada di dalam rumah tersebut juga ikut tertimpa. Kondisi rumah porak-poranda diterjang longsor dengan material batu besar. Warga yang mengetahui peristiwa ini berjibaku mengevakuasi jasad yang berada di dalam rumah yang tertimpa batu dan membawanya ke rumah tongkonan milik warga. Hujan lagi deras, sangat deras sekali. Longsornya itu berkali-kali. Pertama itu batu agak kecil menyusul batu yang sangat besar dan langsung menimpa satu buah rumah. Yang mana rumah itu di dalamnya ada jenazah yang ini pemilik rumah. Material longsor yang menutup badan jalan memutus arus lalu lintas antar kecamatan dan Kabupaten Toraja Utara dan Tanah Toraja. Kendaraan roda 4 tidak dapat melintas dan harus memutar ke akses jalan lain. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa intensif ibu yang membunuh anak kandungnya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara adik korban yang berusia 1,5 tahun dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Daerah karena ikut menyaksikan adegan kekerasan yang dilakukan ibunya terhadap sang kakak. Malang Nian, nasib A. Bocah laki-laki berusia 5 tahun ini, ia tewas secara mengenaskan di kamar rumahnya di sebuah perumahan elit di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi. Tragis, tubuhnya penuh luka dan bersimbah darah usai dianiaya dengan senjata tajam oleh ibu kandungnya sendiri. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan menemukan 20 luka tusuk di tubuh korban. Polisi juga menangkap ibu korban berinisial SNF berusia 24 tahun. Saat diperiksa, pelaku kerap tertawa di hadapan penyidik. Menurut pelaku, ia tega membunuh darah dagingnya sendiri setelah mendengar bisikan gaib. Sedang berlangsung ya. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, kemudian berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah, kemudian melakukan tes urin terhadap terduga pelaku, hasilnya negatif. Kemudian sudah berkomunikasi dan bersurat juga kepada Asosiasi Psikologi Forensik. Komisi Perlindungan Anak Daerah beserta tim itu telah menitipkan seorang anak berusia 1 tahun 7 bulan ke Panti Asuhan Thoriqul Janah untuk dirawat karena ibunya masih dalam proses. Polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Sementara itu 5 orang saksi sudah dimintai keterangan. Adapun adik korban yang masih berusia 1,5 tahun kini dalam pengawasan Komisi Perlindungan Anak Daerah karena menyaksikan adegan kekerasan yang dilakukan ibunya terhadap sang kakak. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat,
Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran di ruang server Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur, pelayanan dan perawatan di rumah sakit telah kembali normal. Sejumlah pasien yang sempat dievakuasi pun kini sudah kembali ke tempat perawatan. Evakuasi pasien saat terjadi kebakaran di lantai 4. Video amatir ini merekam detik-detik evakuasi pasien saat sebuah ruang server Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Belasan pasien bahkan panik dan harus dievakuasi ke halaman rumah sakit guna menghindari hal yang tak diinginkan. Diketahui titik api berasal dari lantai 4 rumah sakit. Kebakaran juga sempat melumpuhkan kegiatan operasional rumah sakit. Namun, pelayanan rumah sakit saat ini telah kembali normal. Kebakaran sempat membuat 10 orang pasien yang tengah berada di ruang perawatan intensif harus menggunakan alat khusus dan terpaksa dievakuasi ke rumah sakit lain. Pasien yang memerlukan peralatan khusus kita rujuk ke rumah sakit grup, yaitu ke rumah sakit Sentra Medika Cisalak dan rumah sakit Sentra Medika Cibinong, dan ada juga beberapa pasien ke rumah sakit lain. Hingga kini pihak rumah sakit masih menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 berunjuk rasa di depan gedung Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, menuntut pemberhentian proses hukum terhadap Ketua Dewan Pembina Yayasan terkait kasus dugaan pemberian keterangan palsu. Para mahasiswa menuntut penghentian proses hukum terhadap Ketua Dewan Pembina Yayasan 17 Agustus 1945 yang dilaporkan seseorang berinisial TW ke Polda Metro Jaya. Ketua Dewan Pembina Yayasan yang diketahui bernama Rudiono Darsono ini dilaporkan atas kasus dugaan pemberian keterangan palsu yang dianggap sebagai upaya kriminalisasi. Aksi berjalan damai, namun massa mengancam akan membawa seluruh sivitas akademika jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kenapa dia masih konsen dalam memperjuangkan perguruan tinggi, khususnya Universitas 17 Agustus? Kalau tidak ada dia, kampus bubar, program-programnya udah... Kita ke informasi selanjutnya, ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, pemirsa, massa menolak pemilu curang, menuntut penurunan harga sembako, pemakzulan Presiden Jokowi hingga mendukung hak angket DPR. Bapak Ibu, rakyat pejuang semua masih semangat, masih tetap Massa melakukan aksi bakar ban hingga orasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Sebanyak 3 mobil komando hadir membawa massa dengan atribut merah putih hingga spanduk menuntut pemecatan beberapa nama pejabat pemerintah. Tuntutan yang disuarakan massa mulai dari menolak pemilu curang, penurunan harga sembako termasuk harga beras yang melonjak tinggi, pemakzulan Presiden Jokowi dan meminta para elit politik untuk mendukung hak angket DPR. Menurut massa, hak angket menjadi cara untuk membuktikan adanya kecurangan terhadap proses pesta demokrasi 2024. Sebagai warga negara, walaupun saya anggota Timnas, bicara Dewan Pakar, tetapi kapasitas saya hadir di sini sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia yang konsen dan prihatin dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dalam pemilu kita, terutama Pilpres. Hak angket juga sebelumnya sudah diusulkan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan didukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya menyuarakan hak angket karena memiliki kepentingan yang sama mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024. Pemirsa, aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dan aparat keamanan tak terhindarkan di tengah berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam unjuk rasa ini, massa meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi menindaklanjuti dugaan indikasi kecurangan di 2 kecamatan.
Sambil berteriak revolusi, massa dari Aliansi Rakyat menggugat berunjuk rasa di depan Hotel Harper, tempat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bekasi di Cikarang Selatan, Jawa Barat, Jumat sore. Mereka mendesak Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi bersikap profesional atas dugaan indikasi kecurangan di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung, yakni dugaan kecurangan penggelembungan suara partai yang berubah dan turun ke salah satu caleg. Bentuk daripada indikasi kecurangan ini ada perubahan suara partai yang turun itu diakui oleh kami untuk memenangkan ketua diakui sebagai caleg DPR RI. Itu yang kemudian menjadi bahan catatan kami, itu pula yang kemudian menjadi bahan penilaian kami bahwa lahirnya dia sebagai DPR RI saja mencoreng daripada integritas demokrasi, bagaimana dia bekerja untuk masyarakat secara benar. Untuk mencegah kericuan yang berlanjut, aparat keamanan melakukan mediasi dengan massa pengunjuk rasa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Aceh, Kandang Azari, mengamuk di ruang pleno KIP Kabupaten Pidi. Hal itu dilakukan karena ia kesal terhadap rekapitulasi suara yang diduga kuat adanya penggelembungan suara terhadap calon nomor urut 28. Beginilah kemarahan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh nomor urut 5, Kandang Azari, saat berlangsungnya pleno KIP Kabupaten Pidi. Kemarahannya berawal dari protes perolehan suara yang disampaikan dari tingkat kecamatan hingga kabupaten tidak ditanggapi oleh Panwasli, sehingga ia nekat membalikkan meja di lokasi tersebut. Kita protes, enggak ditanggapi dan enggak didengar, dan tidak dilakukan perbaikan, makanya kita emosi kita memuncak. Karena memang ini adalah sebuah penggelembungan suara yang luar biasa. Maka ketika tidak ada keadilan, kita merasa dizalimi dan suara rakyat dikhianati, maka kita protes. Pasca kejadian di Pidi, Azari dan beberapa calon anggota DPD RI asal Aceh mendatangi ruang pleno KIP Aceh di Komplek Asrama Haji Banda Aceh. Mereka berdialog dengan Panwasli Provinsi. Berikutnya mereka akan melapor sejumlah kecurangan yang terjadi di lapangan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku telah membaca rancangan hak angket yang akan diserahkan ke DPR RI. Mahfud juga menyeru akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkapkan hak angket yang akan digulirkan ke DPR RI sudah jadi. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali. Di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain melalui hak angket, Mahfud menyebut pihaknya akan menempuh jalur hukum melalui sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Diketahui Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil real count pada 20 Maret 2024. Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden akan ditetapkan 3 hari setelah KPU menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Namun jika terdapat perselisihan hasil pemilu penetapan presiden dan wakil presiden akan dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Akibatnya suara Ganjar Mahfud terkunci dan tak bisa menembus batas maksimal 17%. Tahap ya Pilpres belum selesai karena rekapitulasi manual sedang dijalankan. Dan kami banyak bertemu dengan para pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental
Misalnya dimasukkannya suatu JSON script, suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud itu hanya maksimum 17%. Kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya tidak sembarangan orang bisa mengupload C1. Juga data-data bahwa quick count pun itu diintercept. Nah, sehingga dari kejadian-kejadian seperti itu kami dalami, dan ini memerlukan suatu audit forensik serta audit meta C1. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut para pakar IT tersebut, pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran. Nah, ini kami sedang dalami. Nah, sehingga kami melihat muncul pergerakan masyarakat yang sangat luas, termasuk para pakar yang kemudian mengkaitkan antar berbagai fakta dengan fakta yang kemudian tadi seperti yang kami simpulkan bahwa pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai perpaduan pemilu 71 dan pemilu tahun 2009. Karena itulah kami juga terus mengadakan komunikasi termasuk dengan beberapa partai politik di dalam mensikapi hal ini. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemungutan suara ulang akan dilakukan melalui 2 metode, yakni melalui TPS dan kotak suara keliling. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Minggu 10 Maret 2024 pukul 8 hingga 18 waktu setempat. Jadwal penghitungan suara dilakukan pada 10 hingga 11 Maret 2024. Adapun rekapitulasi hasil perhitungan pemungutan suara ulang pada 11 sampai 12 Maret 2024. KPU juga telah menetapkan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara luar negeri, PPLN, dan petugas keamanan untuk 22 TPS luar negeri dan 120 kotak suara keliling. Jumlah TPS yang akan dioperasionalkan adalah 22 TPS. Jumlah pemilih yang akan dilayani dengan menggunakan metode TPS adalah 42.372 pemilih, 42372. Yang kedua, dengan metode kotak suara keliling akan dioperasionalkan 120 KSK atau kotak suara keliling untuk melayani 19.845 pemilih, 19.845 pemilih. Jadi total pemilih 62.217 pemilih untuk PSU di Kuala Lumpur itu akan dilayani pada 22 TPS dan 120. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jelang Ramadan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan luar biasa. Hal itu terjadi setiap tahun dan berdampak pada daya beli masyarakat. Jelang puasa Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan pasti naik dan tidak mungkin terelakkan. Hal ini menjadi tren setiap tahunnya. Namun pada tahun politik ini kenaikan harga pangan bisa dibilang luar biasa. Kenaikan harga pangan saat ini terasa lebih membebani masyarakat, pasalnya harga beras dinilai harga termahal sepanjang sejarah. Badan Pangan Nasional mengungkap kenaikan harga pangan terjadi sejak 3 bulan terakhir. Misalnya harga beras premium dari harga Rp14.000 naik ke Rp16.000. Sedangkan harga beras medium dari Rp11.000 naik ke Rp14.000. Begitupun dengan harga ayam dalam 3 bulan terakhir masih di atas Rp35.000. Telur ayam dari Rp28.000 kini menyentuh harga Rp31.000 dan minyak goreng curah menyentuh angka Rp15.000. Masyarakat miskin bisa dipastikan menjadi korban pertama yang paling menderita akibat tren kenaikan harga pangan di pasaran. Melalui operasi pasar, pemerintah mencoba optimis akan dapat meredam kenaikan harga, namun yang jelas bukan hanya inflasi, namun daya beli masyarakat juga akan ikut tergerogoti jika harga pangan tidak segera diatasi. Presiden Joko Widodo pernah berjanji akan memastikan bantuan pangan diberikan hingga bulan Juni 2024.
dengan cara membagikan 10 kg beras dan bantuan presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan harga 2 hari setelah pemilihan umum. Namun hingga jelang puasa Ramadan, harga pangan masih luar biasa. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pangan mulai merangkak naik. Harga beras juga terpantau masih belum normal sehingga dikeluhkan oleh warga. Jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan mengalami kenaikan harga. Di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, kenaikan harga terjadi pada komoditas tomat dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur juga naik dari Rp27.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Harga minyak goreng juga mulai naik menjadi Rp16 hingga Rp17.000. Namun yang menjadi sorotan warga adalah harga beras yang harganya relatif masih tinggi. Beras premium dibanderol dengan harga Rp17 hingga Rp20.000, naik dari harga normal yakni Rp15.000. Kayaknya harga-harganya naik ya, pada naik semua kayaknya, harga-harga sembako dari sayuran, sembako semua kayaknya naik. Kalau Ibu sendiri sekarang tuh kalau yang dijual kayak beras, minyak, gula tuh yang lagi naik apa aja Bu? Kayaknya gula putih juga naik, beras juga ya emang udah naik duluan ya. Menurut pedagang, kenaikan harga beras ini terjadi akibat cuaca yang tak menentu sehingga petani gagal panen. Para pembeli juga mengeluhkan harga sejumlah bahan pokok yang dinilai masih tinggi. Saya beli beras, sekarang gimana Bu? beli cabai. Harga beras masih naik, belum turun seperti yang kita minta. Katanya sih kalau di TV-TV bilangnya turun ya, tapi ternyata belum. Baik pedagang maupun pembeli mengaku kenaikan harga tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan berharap agar pemerintah bisa terus menstabilkan harga di masa Ramadan nanti. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama PMI, RSUD Balaraja, dan Persatuan Dokter Bedah Plastik Indonesia menggelar operasi bibir sumbing gratis. Kegiatan itu diikuti 16 orang yang lolos screening untuk operasi. Sebelum menjalani operasi bibir sumbing, para pasien menjalani screening kesehatan pada hari sebelumnya. Meski dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, peserta operasi bibir sumbing juga diikuti oleh warga dari Jakarta, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Andi Oni Prihartono, PJ Bupati Tangerang mengatakan, upaya membantu masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan merupakan sinergi seluruh elemen. Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap kegiatan ini bisa berjalan rutin sehingga layanan kesehatan warga bisa terpenuhi. Hari ini RSUD Balaraja, PMI, kemudian Yayasan RH dan Smart Trend bersama dengan pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan upaya bagaimana mengurangi penderita bibir sumbing. Walaupun ini dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, hari ini masyarakat dari Kabupaten Serang, kemudian dari Jakarta Timur juga datang di sini untuk kita sama-sama. Konser musik Sound of Love kembali hadir di tengah masyarakat. Nah, berbeda dengan sebelumnya, Sound of Love kali ini berlangsung di salah satu kafe di Bogor. Sound of Love kembali hadir di tengah masyarakat. Kali ini gelaran musik penuh cinta ini menyapa masyarakat Bogor yang berlokasi di Cafe Bajawa Flores. Berbeda dengan tema sebelumnya, kini Sound of Love mengadakan acara yang berlokasi di kafe, salah satunya kafe yang terletak di Bogor. Dihadiri dengan penampilan band ternama seperti The Changcuters serta Fairy Tale, Sound of Love merupakan persembahan dari iNews Media Group. Dalam acara ini, The Changcuters menjadi musisi pertama yang tampil. Kemudian Fairy Tale menjadi musisi yang tampil sebagai penutup. Seru, ramai, menyenangkan, kumpul sama teman-teman di dalam. Terus artisnya siapa aja sih kalau boleh tahu? Ada Fairy Tale sama The Changcuters. Tahu acara Sound of Love ini dari mana sih?
Dari Instagram. Kali ini kita coba masuk ke tempat-tempat atau venue yang menjadi tempat hits yang di satu daerah. Kali ini memang kita ambil di Bajawa Bogor. Oke, harapan Sounds of Love ke depan kita bisa menjadi satu acara program kreatif musik yang kita tujukan untuk anak-anak muda Indonesia berbagai kalangan yang memang artisnya atau musisi yang hadir juga kita hadirkan bergantian untuk masyarakat Indonesia. Sambutan yang baik dari masyarakat membuat acara ini terasa semakin meriah. Dari Bogor, Jawa Barat, Anissa Septiarani, Sutrisno, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Ya, hingga kini tim SAR masih melakukan pencarian lokasi jatuhnya pesawat. Informasi awal insiden pesawat hilang kontak didapatkan dari Basarnas, di mana pelapor menyampaikan adanya insiden hilang kontak pesawat kargo. Pesawat naas ini take off dari Bandara Juwata pukul 8 WITA dan dijadwalkan landing di Binuang pukul 9.20 WITA. Namun pada pukul 8.55 WITA, pihak Smart Air kehilangan kontak Kepala Bandara Tarakan yang telah melakukan koordinasi dengan Basarnas, BMKG dan TNI Polri serta pihak maskapai dan menduga pesawat jenis Pilatus Porter ini telah jatuh. Namun lokasi atau titik terakhir posisi pesawat masih dalam pencarian. Dinyatakan lost contact oleh teman-teman Airnav kurang lebih pada pukul 08.55 WITA. Misi penerbangan membawa kargo perintis dari APBN, membawa bahan logistik makanan, dan sampai saat ini kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian. SPG showroom mobil korban pencurian disertai kekerasan seksual mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Didampingi RPA Partai Perindo, korban mengambil barang-barang milik pribadi setelah vonis dijatuhkan terhadap pelaku. RPA Perindo kembali mendampingi SPG showroom mobil yang menjadi korban pencurian disertai pemerkosaan ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Kedatangan korban untuk mengambil barang-barang milik pribadi yang sempat menjadi barang bukti di pengadilan. Pengambilan barang-barang milik pribadi ini setelah keluarnya vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang menghukum 2 terdakwa 13 tahun penjara serta denda berupa restitusi sebesar Rp74 juta. Barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban. Itu tadi ada berupa tas, pakaian, handphone, kemudian ada juga ATM serta dompet-dompetnya juga ya, dan kita mendampingi dia untuk pengambilan hari ini. Nah, hari ini sudah kita terima, kemudian ada juga yang masih belum kita terima, yaitu tentang restitusi. RPA Perindo juga terus memberikan pendampingan secara hukum dan pemulihan korban dari trauma bersama LPSK. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.